Dan itu ada di Indonesia. Jokowi menerima kekuasaan itu 2 periode. Membuat Indonesia seperti negara penjajah. Menjajah bangsanya sendiri. Menjajah negara-negara lama. Saya berbicara banyak dengan para raja sultan. Mereka sakit hati. Dia bertanya kepada saya, Dr. Mulyadi, bagaimana caranya kami merdeka? Memisahkan diri dari Indonesia tanpa setetes darah tumpah. Dia mau cerai dari Indonesia, Pak. Namanya teori nyanyian kodok. Salah satu dalilnya di situ saya sebutkan bahwa ketika orang-orang baik berdatangan, maka orang-orang jahat bepergian. Dan ketika orang-orang jahat berdatangan, orang-orang baik bepergian. Sekarang apakah rezim pengganti Jokowi ini adalah orang-orang baik? Kalau dia orang-orang baik, dia akan panggil kita. Bukan dia musuhi kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan saya sudah membaik, ya, sudah kira-kira 85%. Ya, jadi kalau ada yang kurang, tolong dimaafkan. Malam ini saya tidak berbicara bahwa Jokowi itu adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Tapi ada orang yang berusaha menafsirkan pernyataan saya, dan itu memang hampir benar. Malam ini saya akan berbicara ya tentang kebanggaan nasional, tentang pride. Saya tidak pernah melihat Amerika itu negara lama. Amerika itu negara kemarin sore. Beda dengan Iran. Iran itu negara lama. Karena itu berkaitan dengan itu saya ingin katakan bahwa Indonesia itu bukan negara baru. Ini harus dicatat. Indonesia bukan negara baru. Indonesia itu adalah kelanjutan dari negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama. Anda memutuskan itu, Anda menghilangkan identitas politik Anda. Dan Anda tidak dihitung oleh negara lain. Karena Anda tidak memiliki sejarah. Karena itu harus kita tetapkan bersama bahwa Indonesia itu adalah negara yang dibangun bersama atas gabungan bangsa-bangsa lama dan negara-negara lama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan yang secara bergiliran, mulai dari VOC, take over ke Belanda, take over ke Jepang. Tapi seandainya, andai kata pun Indonesia tidak diproklamirkan 17 Agustus 1945, saya yakin karena salah satu isi perjanjian Francisco tahun 51, Jepang harus menyerahkan wilayah yang didudukinya kepada pemiliknya. Lantas siapa pemilik Indonesia? Apa Indonesia yang punya? Bukan. Yang punya Indonesia itu adalah bangsa-bangsa lama. Bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Ambon, dan bangsa-bangsa lain yang ada di Nusantara ini. Itu pemiliknya. Negara-negara lama, kesultanan, kerajaan-kerajaan itu yang punya. Dan itu pride, itu kebanggaan nasional. Kenapa Anda membuang? Karena itu malam ini saya tolak kalau Anda mengatakan bahwa Indonesia itu adalah satu entitas politik penjajah yang keempat.
Saya menolak. Indonesia bukan negara penjajah yang keempat. Untuk menjaga bangsa-bangsa lama. Kami semua mau dijajah kembali. Dan negara-negara lama mau kembali dijajah. Bukan. Saya menolak itu. Karena itu saya tidak pernah memberontak kepada Indonesia. Yang saya pikirkan. Karena itu malam ini saya ucapkan selamat kepada kami. Yang usianya 5 tahun. Tahun tadi saya di asosiasi dosen politik meluncurkan satu teori. Namanya teori nyanyian kodok. Salah satu dalilnya di situ saya sebutkan bahwa ketika orang-orang baik berdatangan, maka orang-orang jahat bepergian. Dan ketika orang-orang jahat berdatangan, orang-orang baik bepergian. Sekarang apakah rezim pengganti Jokowi ini adalah orang-orang baik? Kalau dia orang-orang baik, dia akan panggil kita. Bukan dia musuhi kita, Pak. Ketika orang-orang baik berdatangan, maka orang-orang jahat bepergian. Saya harus katakan, coba bayangkan Pak, Tuhan pernah menawarkan kekuasaan itu kepada seluruh penghuni alam semesta. Siapa yang mau berkuasa ini? Kata Tuhan. Tidak satu pun makhluknya yang mau menerima kekuasaan itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak pernah pakai kekuasaannya itu, sifatnya untuk berkuasa. Ingat, saya pelajari baik-baik betul itu. Nabi Muhammad diperjalankan dari perjalanan yang tidak masuk akal, tapi rasional. Itu menggunakan sifat sucinya Tuhan. Bukan sifat kekuasaannya. Bukan maha kuasa Tuhan memperjalankan Muhammad. Tapi dia menggunakan maha suci Muhammad. Maha suci Allah memperjalankan. Itu kesucian yang dipakai itu. Nah Tuhan menawarkan coba berkuasa. Ditolak semua. Tapi ada satu penghuni alam semesta yang menerima itu. Siapa itu? Manusia. Dan itu ada di Indonesia. Jokowi. Jokowi menerima kekuasaan itu 2 periode. Membuat Indonesia seperti negara penjajah. Menjajah bangsanya sendiri. Menjajah negara-negara lama. Saya berbicara banyak dengan para raja sultan. Mereka sakit hati. Dia bertanya kepada saya, Dr. Mulyadi, bagaimana caranya kami merdeka, memisahkan diri dari Indonesia tanpa setetes darah tumpah. Dia mau cerai dari Indonesia, Pak. Tapi dia tidak mau ada korban. Saya tahu jawabannya, tapi saya tidak mau memberikan solusi. Jangan sampai dia praktekkan, karena saya masih cinta Republik ini. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Itu perspektif teoritis. Saya sampaikan tadi. Sekarang perspektif empiris. Teori yang saya bangun. Oligarki kembar 3. Fakta di lapangan. Bahwa rezim pasca reformasi Bapak Ibu. Itu hanya diisi oleh 3 jenis oligarki. Pertama oligarki politik. Itulah yang kita sebut badut. Ada penguasa kita, pemimpin kita diketawai, diejek gitu kan. Jadi hinaan dia kan. Yang kedua, sekelompok orang yang menguasai sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan. Ini oligarki ekonomi ini yang saya sebut bandar politik. Yang ketiga ini, di era Orde Lama saya rasakan itu yang jadi bandit politik itu hanya aparat. Sekarang yang banyak mewarnai rezim ini, rezimnya Jokowi itu para intelektual itu. Saya tidak pernah nyangka kalau intelektual itu jadi bandit politik itu. Jadi Bapak Ibu, elit politik, elit kekuasaan yang ada yang kita rasakan hanya ada 3. Badut politik, bandar politik, dan bandit politik. Karena itu saya masih melihat bahwa masa kerjanya kami masih panjang. Karena Indonesia tidak, saya yakin Pak Prabowo tidak membuat gulita. Tetapi di eranya Pak Prabowo masih gelap. Dan rezimnya Pak Prabowo, kalau dia tidak panggil orang-orang baik berdatangan,
Rezim Prabowo hanya fase antara saja. Kita akan terjerumus kepada Indonesia Bineka, bukan lagi gelap. Saya kira itu pengantar saya, Bang Ersu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ini memang betul-betul motif untuk kita beri applause untuk ketiga orang pembicara ini. Saya kira ini sih nggak usah dipantik kalau ini sih sudah terbakar.